Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afradiansyah dari kelas IFA. Saya akan mempresentasikan atau mereview buku dari Tan Malaka yang berjudul Gerpolitik. Nah, buku ini tuh dibuat pada saat Tan Malaka berada di penjara Madiun tahun 1946. Nah, di sini dijelaskan sempitlah sisa ruangan yang tinggal bagi kita dalam hal politik, ekonomi, keuangan, dan kemiliteran. Inilah hasilnya setelah lebih dari pada 2 tahun berunding, lenyaplah sudah persatuan rakyat untuk menentang kapitalisme sampai imperialisme. Lepaslah sebagian besar daerah Indonesia ke bawah kekuasaan musuh, kembalilah sebagian besar bangsa Indonesia ke bawah pemerasan dan tindasan Belanda. Ini artinya buku ini menjelaskan tentang kemerdekaan yang belum sepenuhnya merdeka, padahal kita tuh merdeka 1945, tapi setelah berlalunya kemerdekaan kita masih merasa dijajah gitu. Nah, pada buku 1 ini banyaknya perubahan yang diderita oleh Republik Indonesia ini semenjak lahirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai pada tahun itu 17 Mei 1948. Nah, dalam 2-3/4 tahunnya berdiri itu merosotlah Republik itu dari dalam arti politik, ekonomi, kemiliteran, diplomasi, dan semangatnya. Nah, terus ada musim jaya bertempur yang jatuh pada 17 Agustus 1945 sampai 17 Maret 1946. Berkenaan dengan peristiwa politik tempo jaya bertempur itu terletak antara proklamasi kemerdekaan dengan penangkapan para pemimpin Persatuan Perjuangan di Madiun. Nah, apa sih dasar pembagian atas 2 musim itu secara politik? Nah, penolakan para pemimpin Persatuan Perjuangan itu berarti suatu percobaan pemerintah Republik untuk mengubah perjuangan masa aksi atau aksi murba dengan aksi berdiplomasi. Lalu ada pembagian 2 musim berkenaan dengan ekonomi, kemiliteran, hingga diplomasi gitu. Nah, intinya pada bab 1 ini dijelaskan kalau Belanda masih menguasai sebagian wilayah Indonesia dan juga melemahkan politik Indonesia, diplomasi Indonesia itu dengan perjanjian Linggarjati dan Renville. Lalu pada bab selanjutnya ada bab 2 tentang Gerpolitik. Nah, Gerpolitik itu apa sih? Nah, Gerpolitik itu adalah perpaduan dari suku pertama dari 3 kata, yaitu gerilya, politik, ekonomi. Nah, apa sih gunanya Gerpolitik itu? Jadi Gerpolitik itu adalah senjata sang gerilya untuk membalas proklamasi 17 Agustus dan melaksanakan kemerdekaan secara 100%. Jadi mengambil hak sepenuhnya kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Nah, jadi siapa tuh sang gerilya itu? Nah, sang gerilya ini disebutkan kalau sang gerilya itu adalah seorang putra-putri, pemuda-pemudi, murba-murbi Indonesia yang taat dan setia kepada proklamasi dan kemerdekaan 100%. Itulah arti dari Gerpolitik. Lalu yang selanjutnya ada bab 3 tentang jenis perang. Nah, cocok dengan hasrat negara yang berperang-perangan, baiklah peperangan itu kita bagi 2 atas jenis saja. Saya di sini menjelaskan tentang jenis perang yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap penjajahannya, yaitu perang kemerdekaan. Perang kemerdekaan itulah yang tadi kita maksudkan ke dalam perang jenis kedua. Baik di zaman feudal atau di zaman kapitalisme ini, perang kemerdekaan itu sering terjadi. Perang kemerdekaan itu boleh kita bagi 2 atas golongan, yaitu pertama perang kemerdekaan yang dilakukan oleh penduduk penjajah melawan negara jajahan buat melepaskan belenggu yang dipasangkan oleh negara penjajah itu sendiri. Nah, yang kedua tuh perang kemerdekaan di dalam suatu negara melawan kelas lain di antara sesama bangsa, dan di dalam satu negara sering disebut juga perang saudara atau perang sosial. Lalu pada selanjutnya soal perang. Jadi di soal perang itu ada 2 pokok, yaitu membela dan menyerang. Nah, kenapa sih Indonesia dulu tuh sangat defensif
karena karena perang di Indonesia itu dulu sangat terbatas alat-alat senjatanya. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa Indonesia itu harus berani untuk melawan penjajah dan jangan defensif terus, berani melawan agar hak masyarakat sebagai bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan itu tercapai. Gitu. Lalu bab selanjutnya ada serba-serbi. Nah, serba-serbi ini yang ke satu ada tentara dan laskar. Tentara yang menjadi idaman kita ialah tentara rakyat. Nah, tentara rakyat ialah tentang tentara yang terdiri dari rakyat yang berjuang untuk kepentingan dan cita-cita rakyat. Dalam masa revolusi itu, kewajiban tentara rakyat ialah menjalankan program politik rakyat murba. Langsung disusun laskar gerilya. Sebenarnya laskar gerilya itu tak memandang kelas golongan di antara rakyat Indonesia, anak ningrat, anak saudagar, anak buruh, atau anak sultan. Itu semua boleh menjadi anggota laskar gerilya untuk memimpin satu pasukan gerilya. Lalu yang terakhir ada tempat gerilya. Tempat gerilya itu dilakukan di dalam daerah Republik Indonesia. Maka laskar gerilya seharusnya sedapatnya kerjasama dengan pemimpin tentara Republik yang sedang berjuang. Nah, beberapa syarat untuk sang gerilya itu cara membuat rencana dengan cepat dan tepat. Komando harus tegas, mempunyai keuletan, mempunyai semangat, bisa cepat menyerbu, bisa tepat dan cepat mengukur kekuatan musuh, hingga sanggup terus-menerus memegang inisiatif dengan terus-menerus pula menyerang musuh. Nah, ini ada penutupan, yaitu sang gerilya. Di tengah-tengah masyarakat purba ikut serta berjalan di sawah, kebun, pabrik, dan tambak. Di waktu tiada berlatih atau berjuang, berlaku sebagai guru kepada murid dan kepada juru rawat kepada yang sakit. Tetapi sekonyong-konyong laksana kilat halilintar mengejar halau musuh yang terbesar kesasar. Langit atau rumahnya rumput, kasurnya mortir, mitralyur dan karabin bantalnya, atau dengan granat dan bambu runcing, dalam panas hujan diam berbaring sampai musuh hancur atau terpelanting. Kembali dia ke tengah masyarakat berubah sebagai sang gerilya, putra dan putri, tua dan muda, sampai kemerdekaan Indonesia. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf masih ini Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.